Basically, perbedaan antara high latency dan low latency sudah pasti. Low latency itu artinya cepat ya. Jadi mungkin kalau saya sedikit menjelaskan apa itu latensi dulu kali ya. Jadi latency itu adalah a measure of delay. Kalau kita ngomongin data, pastinya delay antara data itu dari poin A ke poin B. Seberapa cepat data itu? Data itu pasti kecepatannya menggunakan speed of light. Ya, pasti cepat sekali. Nah, latensi itu mengukur seberapa delay antara data yang ditransfer dari poin A ke poin B. Semakin data itu cepat, artinya low latency. Semakin lambat, high latency. Nah, untuk bisnis dan juga bisnis dan digital transformation, pastinya dibutuhkan data yang low latency karena pengen cepat. Seperti itu. Mungkin banyak orang yang bingung antara bedanya high bandwidth yang tadi dijelaskan dengan bandwidth dan latency. Kalau bandwidth itu adalah besarnya pita. Jadi kalau analoginya itu pipa makin besar itu artinya bandwidthnya besar. Nah, tapi latensi itu adalah seberapa cepat kita buka keran dan airnya langsung keluar. Kira-kira analoginya seperti itu. Jadi data center dan juga network itu adalah bagian dari digital infrastruktur. Ya, kita melihat sekarang semuanya serba digital ya. Aplikasi kita, penggunaan mobile sudah sangat luas, ya kan, penggunaan aplikasi startup juga semakin banyak. Ya, mereka ini membutuhkan infrastruktur digital, yaitu sudah pasti pemain seperti data center, seperti HDC, dan juga dari segi konektivitas seperti Indonet. Nah, gunanya data center adalah udah pasti untuk menyimpan data. Jadi data-data dari perusahaan-perusahaan besar, cloud, financial, enterprise, network, itu pasti membutuhkan tempat di mana mereka bisa taruh data center, data mereka. Sudah pasti harus di tempat yang reliable, karena mereka ingin memitigasi jika adanya mati lampu dari utility provider, bisnis mereka atau infrastruktur mereka tetap harus jalan. Maka dari itu mereka harus taruh di data center yang memang yang reliable, yang punya redundancy yang banyak, ya, sehingga kita punya 2 jalur listrik yang terpisah, punya dua UPS yang terpisah juga, ada genset juga. Nah, itu gunanya data center. Selain itu, dari segi network pastinya dibutuhkan konektivitas yang beragam dan konektivitas yang handal, karena data center nggak bisa berdiri sendiri, harus ada konektivitas dari network itu sendiri. Kalau dari HDC, kami adalah anak perusahaan dari Indonet, di mana Indonet ini adalah penyelenggara jasa internet maupun juga network connectivity. Ya, Indonet mempunyai produk atau services yang disebut dengan Hyperscale Connect atau disingkat dengan HSX. Nah, ini bayangkan seperti cloud for network. Jadi HSX ini dapat menghubungkan pelanggan-pelanggan kami dari berbagai bisnis ke cloud. Jadi dari pelanggan menuju ke cloud. Antara cloud ke cloud juga bisa di-connect. Jadi bisa ada cloud A dengan cloud B bisa di-connect juga. Lalu juga bisa di-connect dengan institusi lain. Contohnya dengan pemerintahan, kita bisa connect dengan Dukcapil. Ya, ini contohnya jika ada customer FSI kami yang butuh, sekarang kan kalau melakukan verifikasi bisa eKYC. Nah, itu kan pasti harus terkonek dengan Dukcapil. Nah, solusi HSX ini bisa langsung memberikan solusi yang terintegrated, ya, sehingga customer kami bisa connect ke HSX, bisa connect langsung ke Dukcapil ya, tanpa menggunakan jaringan yang terpisah. Karena kita melihat bahwa sekarang ini banyak sekali aplikasi ataupun bisnis yang membutuhkan konektivitas yang sangat bagus dan low latency. Contoh, kita sudah melayani berbagai macam customer dari industri stock brokerage, ya, broker saham. Ya, mereka butuh data center yang standar. Kedua, mereka juga butuh konektivitas yang baik, karena mereka harus terhubung dengan
IDX, Indonesian Stock Exchange. Data center mereka harus dekat dengan Indonesian Stock Exchange. Nah, kami menawarkan solusi itu. Lokasi kami berada di Jakarta, dekat dengan IDX, ya, sehingga customer kami, which is stock brokerage itu, dapat koneksi antara servernya si brokerage dengan IDX itu sangat dekat dan sangat cepat. Nggak hanya di Jakarta. Lokasi tempat lain ada, tapi kalau kita ngomongin latensi, itu pasti hubungannya adalah dengan jarak dan juga kecepatan data itu kecepatannya adalah speed of light. Jadi hukum fisika udah nggak bisa diganggu gugat lagi. Semakin dekat jaraknya semakin cepat. Nah gini, kita melihat bahwa data center itu salah satu bisnis yang menggunakan power sangat besar, ya. Secara global, data center itu konsum sekitar 1-2% dari total listrik di dunia, ya. Nah, ini besar sekali, maka itu sudah banyak customer kami, perusahaan-perusahaan besar yang punya komitmen terhadap sustainability, ya, ESG, Environmental Sustainability Goals, dan governance, Nah, mereka juga pastinya membutuhkan mitra-mitra data center mereka juga sudah comply terhadap atau punya roadmap ke arah sustainability. Maka dari itu kami HDC juga komit untuk mensupport kebutuhan pelanggan kami. Dan yang kami lakukan adalah untuk saat ini 50% dari total listrik yang kami konsum, kita bekerja sama dengan PLN, ya, membeli REC, Renewable Energy Certificate, sehingga kita bisa klaim 50% dari energi yang kami gunakan, yang kami konsum, itu berasal dari energi yang terbarukan. Tidak ada penurunan performa, dan bahkan hal yang menurut saya penting untuk penyelenggara jasa data center, ya, sebagai data center operator, selain menggunakan energi yang terbarukan, energi yang renewable, kita juga harus efisien dalam pengoperasian data center. Maka dari itu ada matriks yang disebut dengan PUE, Power Usage Effectiveness. Itu melihat seberapa efisien kita mengoperasikan data center. Nah, itu impact-nya kan langsung direct. Jika kita efisien, berarti penggunaan listrik yang kita konsum juga lebih kecil. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih udah diberikan kesempatan, udah hadir di acara ini. Kita juga bisa buka booth dan juga bisa sharing dengan teman-teman di sini, ya. Saya rasa eventnya sangat baik, ya, memberikan exposure kami, ya, HDC dan juga Indonet ke pelaku-pelaku bisnis yang ada di Indonesia, dan juga kita juga bisa sharing services atau produk layanan yang kami punya, sehingga kita dapat membantu pemerintah juga dalam mempercepat transformasi digital.